Assalamualaikum teman-teman. Hello everyone. Hari ini kita akan uji reliabilitas menggunakan SPSS 25. Daripada lama-lama, ayo kita langsung simak aja videonya. Jom. Kita buka SPSS-nya, habis itu kita tulis di bagian ini itu responden karena kita menggunakan contoh kuesioner. Terus habis itu di bagian bawah responden kita tulis soal 1, soal 2 karena kebetulan soalnya itu ada 10, jadi kita tulis dari soal 1 sampai soal 10. Soal 5, soal 6, soal 7, kemudian soal 8, soal 9, soal 10, kemudian yang terakhir adalah total score, di mana total dari penjumlahan soal 1 sampai 10 itu. Kemudian setelah semuanya dimasukkan, kita rubah di bagian kolom desimal menjadi 0. Dari responden sampai total score itu kita ubah desimalnya menjadi 0. Kenapa? Agar angka yang ada di data view nanti itu tidak ada koma 00-nya di belakangnya. Kemudian di bagian align itu kita pindah ke center biar angka-angkanya itu ada di tengah. Setelah itu, nih kalau di data view tampilannya kayak gini. Tapi karena responden kita menggunakan huruf, jadi kita harus merubahnya dulu agar bisa ditulis huruf. Nah, pertama di numerik, habis itu kita pilih ke string, habis itu karakternya karena kita ada 10 soal kita tulis 10. Oke, habis itu oke. Kemudian kita lihat ke data view. Nah, nanti respondennya tuh ada kayak lingkaran warna-warni gitu. Nah, baru kita tulis anggap aja si penjawab ini kita anggap aja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Enggak nyampe O, nyampe J. Nah, kalau sudah, kemudian kita copy nih, ada soalnya, ada hasil respondennya dari Excel, kita copy, kemudian kita kita paste di soal 1. Nanti dia bakal ke paste sendiri nyampe soal 10 tersebut. Kemudian kita akan mengcumulate atau menjumlahkan soal 1 sampai 10. Kita jumlahin, tapi di target variable-nya kita tulis total score. Di situ kita masukin soal 1. Nah, caranya kayak gitu. Jadi bisa pencet, dimasukin, ditambah, pencet, masukin, tambah kayak gitu-gitu seterusnya hingga kita memasuki soal 10. Kecuali total score kita nggak masukin, oke? Oke, masukin soal 9 ditambah soal 10. Setelahnya ketika sudah kita masukkan, kita pencet OK. Pencet bagian OK, habis itu change setting variable, kita pencet OK. Ini berarti tandanya udah selesai, tapi kita minimize aja. Nah, habis itu keluar deh totalnya di sini, totalnya keluar 13, 19, 8, 20 gitu. Habis itu kita beralih lagi nih ke analysis. Habis itu kita ke correlate, habis itu ke beverage. Nah, ini semuanya soal 1 sampai 10 sampai skor-skornya itu dimasukin ke variable, dipindah. Nah, kita pencet yang personnya itu juga. Nah, nanti keluar nih kayak gini nih. Nah, kalau misalnya udah keluar, waktunya kita mencocokkan dengan daftar tabel. Nah, kita lihat dulu nih, apakah soal yang kita berikan sebagai kuesioner itu
sudah valid atau belum gitu kan. Nah, karena soalnya N-nya itu adalah 10, jadi kita samakan 5%-nya itu 0,632. Nah, apabila R hitung dengan R tabel lebih besar R hitung, maka dianggap dia itu valid. Seperti itu. Kita ketahui semuanya valid, kemudian kita kembali lagi ke datanya, kita pilih di analyze, habis itu kita ke scale. Setelah kita pilih scale, kita pilih yang reliability analysis, kita pencet. Nah, kita pindah, kebetulan karena semua datanya valid, kita pindahkan soal 1 sampai soal 10 itu ke item. Kemudian kecuali total score kita kembali pindahkan ke tempat semula. Kemudian habis itu kita pilih statistik, kita pilih yang scale if item delete. Jika sudah, kita pencet, kita checklist tandanya, terus kita continue, kita pencet OK. Kemudian keluarlah hasil reliability statistik, yang mana jumlahnya dari semua soal itu berarti 0,958. End of itemnya 10 atau 10. Nah, karena kita untuk mengetahui apakah dia reliable atau konsisten, kita harus mencocokkan dahulu R tabel dan R hitung. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut disebut reliable atau konsisten. Namun kebalikannya, jika misalnya R tabel lebih besar daripada R hitung, maka data tersebut tidak bisa dikatakan reliable atau konsisten. Nah, bisa dilihat R hitung yang sudah tadi kita hitung itu berjumlah 0,958. Kemudian R tabelnya 0,632. Maka bisa disimpulkan bahwasannya R hitung lebih besar daripada R tabel dan data tersebut artinya reliable atau konsisten. Oke, telah usai cara uji reliabilitas menggunakan SPSS di video kali ini. Terima kasih sudah menonton and bye-bye.